come on BC malam ini kita party lagi. Buat suasana makin panas berapi. Kalau semua bau jaga kontrol sedikit. Awas hati-hati jaga jarak kanan kiri. Angkat tangan hentak kaki spesial untuk hari ini. Bikin suasana happy sampai pincang matahari. Sudah jangan pakai lari, torang bongkar labu lagi. Mate kok. Pemirsa di mana saja Anda berada, kembali bersama saya Maximilian Jonas Lomban di acara Bincang Bitung. Saat ini saya didampingi oleh Miss Earth 2019 Sulawesi Utara, Safira Rumimper. Iya. Dan juga Pak Reki Asia sebagai Ketua Perhimpunan Musik Sulawesi Cinta Utara. musik, ya betul. Tadi Pak Reki, saya di rumah, saya didatangi oleh adik Safira. Dia ingin bertanya menyangkut di mana yang namanya disko tanah. Iya. Dia ingin bertanya tentang musik ini. Saya bilang kebetulan hari ini saya ada jadwal untuk ketemuan dengan komunitasnya. Sehingga saya bilang bagaimana kalau kita sama-sama saja menemui Pak Reki untuk kita bicara langsung dan akan mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya tentang hal ini dari orang yang berkompeten. Iya. Silakan, Dek Safira. Iya. Kira-kira ini dari Pak Reki sendiri kan sudah terkenal kan di Bitung itu sebagai disko tanah ya, komunitas disko tanah. Nah, saya mau bertanya nih, sejarah asal mulanya atau ini PM-PM-nya sendiri, bisa langsung Bapak jelaskan gimana gitu. Karena disko tanah ini keberadaannya di Sulawesi Utara sudah ada sejak tahun 70-an. Sehingga seiring berjalannya waktu di Bitung khususnya itu paling banyak adanya disko tanah. Sampai hari ini kalau diinventarisir itu hampir 400. Khusus Kota Bitung itu 300-an. Wah, jadi lebih dominan di Ya, Kota Bitung karena ya? itu yang paling banyak itu di Bitung. Nah, pada tahun 2012 disko tanah ini sempat dilarang oleh pihak kepolisian untuk beraktivitas. Tahun 2014 sekitar tanggal 4 Januari para pemilik disko-disko ini datang ke saya untuk mencari solusi supaya disko ini bisa beraktivitas. Sehingga saya mengasih masukan kepada mereka, memberikan masukan, ini bisa, tetapi harus ada yang bertanggung jawab. Iya, benar Karena sekali. itu, buatlah satu organisasi yang berbadan hukum, Iya. supaya mereka inilah yang bertanggung jawab dalam rangka aktivitas disko tanah ini. Iya. Sehingga dengan segala upaya pada tanggal 14 Februari, itu dibuatlah satu badan hukum. Pada tanggal 17 April di tahun yang sama 2017, segala administrasi kegiatan organisasi ini kami urus dan kami telah terdaftar di Kesbang Provinsi pada waktu itu. Oh, iya, iya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dari pihak kepolisian tetap belum memberikan kami untuk Izin ya? beraktivitas, izin untuk beraktivitas, walaupun kami sudah punya badan hukum. Iya. Sehingga sempat kami sharing di kantor DPRD Kota Bitung. Pada waktu itu, kalau tidak salah kami 3 kali melaksanakan hearing di Dewan. Tidak membuahkan hasil, tetap Waduh. aktivitas ini dilarang. Dilarang. Tetapi pada tahun 2017, ketika Pak Maximilian Jonas Lomban menjadi wali kota Bitung, kami dari organisasi mendapat rekomendasi dari wali kota untuk bisa beraktivitas kembali. Oh, seperti itu. Oleh Jadi karena itu sampai hari ini disko tanah ini bisa beraktivitas, yang tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku diberikan oleh ya. pemerintah. Tentunya ada aturan-aturannya ya, Ada Pak. aturan-aturan. Iya. Jadi berkat Bapak Max ini jadi PM-PM ini sudah jadi berjalan lebih langsung lagi ya kan, bisa diaktivitaskan ya, nggak sampai iya. Betul. Saya berpikir PNPM ini adalah satu potensi seni. Komunitasnya cukup banyak. Ya dengan demikian, dengan adanya organisasi ini, maka ini bisa di-manage aturannya bagaimana, supaya nantinya ketika bersosialisasi dengan masyarakat,
kekhawatiran masyarakat tentang terjadinya kriminal itu tidak terjadi. Iya, benar. Jadi antara lain yang kita syaratkan diberikan batas waktu. Iya. Dari jam sekian sampai jam sekian, jangan sampai Iya. larut malam, Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Aturan-aturan itu diatur melalui protap yang ada di organisasi PNPM itu. Iya, benar. Sehingga sekarang dia berjalan udah lancar, ya, tidak lagi ada hambatan. Gitu. Iya. Diskotana kan ini sudah identik dengan Kota Bitung ya. Iya. Pasti udah jadi sebuah tradisi dari Kota Bitung ya, ataupun Sulawesi Utara. Jadi menurut Bapak itu mungkin kan ada tuh orang-orang yang menyebut diskotana itu sebagai alay, musik yang apalah sebegitu. Mungkin dari pandangan Bapak bagaimana tuh cara menghadapi mereka atau mengubah sudut pandang mereka itu? Lewat PMPM ini yang saya bentuk ini, jadi di dalamnya bukan cuman diskotana, semua alat musik. Oh iya iya. Mulai dari musik tradisional sampai dengan musik modern. Oleh karena itu kami mengakomodir semua, sehingga siapapun dia yang akan terlibat di organisasi musik, pasti dari Kesbangpol khususnya yang ada di Kota Bitung, mengarahkan untuk bergabung dengan saya. Jadi setelah PNPM ini diorganisir dengan satu manajemen yang baik, maka semua bisa diatur. Dan akhirnya ini bisa berjalan lancar, dan kemudian komunitas ini bisa eksis. Dan saya tentu saja memberi apresiasi. Iya. Ketika mereka berkiprah, mereka bukan cuma kedengaran di Bitung, bahkan sudah bisa didengar di mana-mana. Iya, di seluruh Indonesia. Seluruh tepatnya. Indonesia, dan Jadi- bahkan mungkin teman-teman saudara-saudara kita di Iya, luar negeri benar. bisa mendengarnya. Iya benar. Ini satu Jadi kebanggaan saya akan- bagi kita semua. Iya. Di Sulawesi Utara lebih khusus kita Apalagi yang Kota berada Bitung ya. di Kota Iya Bitung. benar sekali. Berbicara tentang diskotana tadi ya Pak, saya juga punya teman nih, seorang generasi muda yang sudah lama dulu berbidang di dalam diskotana. Nah, kita akan lihat nanti siapa aja tamu kita yang selanjutnya setelah yang satu ini. Pemirsa di mana saja Anda berada, kembali bersama saya Maximilian Jonas Lombay dalam Bincang Itu. Saudari Safira, tadi ada yang akan diperkenalkan. Iya. Tamu kita pada saat ini. Coba silakan kita undang. Jadi tamu Siapa? kita saat ini Pak itu adalah seorang pemuda ya yang juga aktif dalam bidang diskotana nih. Oh. Bisa disebut juga sebagai pencipta gitu loh diskotana di Kota Bitung ini. Langsung saya kita panggil Kak Andi Rafli dari Mabes Pluto. Iya. Jadi ini ngomong-ngomong duduknya agak marah-marahan ya karena mungkin ini kita Betul. langsung menjalankan protokol pemerintah ya kan harus duduk berjarak gitu Pak. Di tengah COVID-19. Iya benar, kita pakai masker ya kan. Jadi produksi musiknya Kak Andi ini itu sudah viral ya di mana-mana ya. Sampai berapa banyak penontonnya, viewersnya di YouTube? 8,7
Wow, 1,7 juta. viewers di YouTube. Luar biasa. Itu soal pencapaian loh. Itu juga bisa jadi apa? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, iya. Bagi anak muda ya, Anak muda, dicontohkan iya. juga. Saya ingin bertanya, apa-apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Mabes Pluto ini di dalam kegiatan Diskotana? Coba. Cuman produksi musik, ya itu saja yang dilakukan ya, adalah musik yang bergenre diskotana. Bagaimana proses Andi bisa sampai ke dunia yang seperti yang sekarang? Iya. Ketika awal mungkin pongko-pongko dengan teman atau coba ceritakan. Bahan meningkatnya sampai saat ini kegiatan itu sudah merupakan satu kegiatan ekonomi kreatif yang menghasilkan uang ya, coba. Kalau dari awal cuman nongkrong sambil putar musik juga, sambil putar musik dengar kayaknya asik, diskotana ini asik. Jadi kita sebagai pembuat musik udah harus jadi penikmat juga. Jadi kita berinisiatif bikin supaya kita juga produksi musik itu sendiri. Jadi mulai dari teman-teman berkumpul nongkrong sampai orang bikin lagi produksi lagi. Jadi kegiatan yang dari pongko-pongko dikembangkan terus dan kemudian sekarang udah bisa menghasilkan rupiah. Itu tentu saja kalau di komunitas Rafi di Mabes Pluto, itu ada berapa banyak teman-teman Rafi yang seperti itu? Ada sekitar 10 orang ya. Ada satu teman juga, Bang Doel mungkin tahu ya, Bang Doel yang sama-sama. Kalau dia lirikal, kalau saya sebagai pembuat musik, dia di lirikal. Oh, jadi ada bagian-bagian. Ada bagian-bagian sendiri. Tugas-tugas sendiri ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita mendengarkan cerita ini, bagaimana Andi berproses dan kemudian sekarang pada tingkat seperti ini dan mau meningkatkan lagi dengan kreativitas tadi yang nantinya akan dimix satu dengan yang lain. Nah, apa yang Andi harapkan dari pihak lain seperti pemerintah supaya bisa tercipta komunitas atau Andi Rafi yang lebih banyak lagi di situ? Bagaimana kira-kira? Tapi jawabannya setelah yang satu ini. Growing up in a land filled with forests, beaches, and mountains, I've always viewed the preservation of nature as an important part of my life. Being surrounded by the beauty of the nature around us, we often take it for granted. But will this beauty last? We see the beauty of nature from various kinds of view, but have we seen this view? I will blame myself if I don't take a part in making changes to a better earth. By educating, participating in cleanliness, running an environmental conservation program, take action in the field, and carry out various ways that can help preserve the environment. We only have two choices: do nothing or do something. We will never be us if you don't stand with me as a warriors to fight and protect our earth. When doing things alone, we can get things done, but together, we can go extra mile. We are responsible for the change to our home and our future. Make a big impact by making a little impact. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergandang tangan
terpana pesona Indonesia. Tadi saya bertanya, apa harapan-harapan dan apa saran-saran yang akan Rafli kemukakan kepada khalayak umum, tapi juga kepada pemerintah untuk bisa terciptanya Andi Rafli yang lebih banyak lagi di Kota Bitung, supaya ekonomi kreatif ini akan semakin meningkat dan kemudian kita melihat harapan-harapan yang lebih besar lagi. Silakan. Iya, terima kasih. Kita berharapan kepada semua produser-produser yang ada di Bitung untuk lebih meningkatkan lagi DP kualitas musik dari segi mastering sampai lirik. Supaya dari semakin banyak orang lebih tingkatkan dorong di musik, pasti akan lebih orang mau dengar juga ya. Jadi saya kira itu saja yang for produser-produser ya. Kalau untuk pemerintah sendiri, saya harap lebih memperhatikan lagi, maksudnya orang kan sebagai produser musik begitu. Karena kebanyakan orang sebagai produser musik dari ekonomi kelas bawah, jadi lebih memperhatikan lagi kepada Pak Iya pemerintah. benar. Terima kasih. Iya, kalau saya mau bertanya silakan, nih silakan. sama Pak Reki nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk para kreator-kreator, pemuda-pemuda musisi kita yang ada di Bitung ataupun di mana saja, itu pesan-pesannya agar lebih banyak berkembang lagi atau bagaimana? Kira-kira dari Bapak gimana tuh? Dari saya sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Pencinta Musik, harapan-harapan saya ke depan, marilah kita membuat musik ini sebagai alat yang tidak menakutkan, yang justru untuk memberikan Menghibur. inspirasi kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang produktif seperti Andi Rafli. Saya kira itu ke depan. Dan untuk diskotana pada umumnya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung, saya berharap kepada komunitas ini dimanapun mereka berada untuk tetap bersinergi dengan pemerintah dan pihak keamanan supaya memang aktivitas ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tetap ada peraturan ya, tetap menaati peraturan juga dan sesuai dengan anjuran pemerintah ya, karena sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah, khususnya di Kota Bitung gitu. Iya. Terus saya mau tanya juga nih, satu nih, bagaimana sih pendapat kalian ini, atau ada pesan-pesan itu khusus disampaikan untuk haters gitu, untuk pembenci-pembenci lagu apalah, lagu Disco Tanah lah. Ya, kalau menurut kita haters itu juga berperan penting karena orang upload lagu, orang juga nonton. Iya sih, benar. Dari situ juga ada penghasilan dari. Jadi haters itu sama dengan penghasilan ya buat ini. Iya, benar sekali. Jadi haters jangan coba-coba. Oh, ini kasih doi ini, bukan kasih hate. Iya. Oke, saudara pemirsa, kita sudah mendengarkan dari Ketua Perkumpulan, Pak Reki Asia, baru kemudian dari pelaku yang ada di lapangan, Mabes Pluto, ada Andi Rafli. Organisasi ini kalau di-manage dengan baik, pelaku-pelakunya melakukannya dengan disiplin, berkolaborasi secara positif dengan semua unsur, dia akan menciptakan satu kebaikan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Tadi sebagai contoh yang telah kita dengarkan tadi, dari apa yang sudah mereka lakukan, komunitas ini sudah menghasilkan rupiah. Wah, ya luar biasa. Dan dalam kapasitas seperti ini, mereka sudah dikenal di mana-mana. Iya dong. Dan masih ada semangat dari Rafli dan teman-temannya untuk lebih meningkatkan lagi. Dengan lebih berkolaborasi, memperbaiki kualitas produk mereka. Saya berharap nantinya ke depan, bukan cuma akan heboh di Indonesia atau di Asia Tenggara, tapi heboh di dunia tentang Disco Tanah yang ada di Kota Bitung. Sama Disco kayak Tanah saya. yang di Kota Bitung. Dan pada akhirnya
peningkatan ekonomi masyarakat karena ekonomi kreatif kita meningkat. Iya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap bersama di Bincang Bitung dengan saya Maximilian Jonas Lomban. Dan saya Safira Rumimper. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tabea. Tabea.